Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Alfiasari dengan NIM 234159440 dari Prodi Manajemen semester 4 kelas AB. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi Manajemen Kas. Yang pertama yaitu pengertian Manajemen Kas. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang konton yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai, kertas, logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau yang ada di bank, cek, diamond deposit, money order, cash, bond, dan lain-lain. Kas merupakan aktiva yang paling lancar dan mempunyai kedudukan sentral dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal, sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Kekurangan kas dapat mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban perusahaan seperti hutang gaji, bunga bank, hutang dagang, dan sebagainya. Akibat selanjutnya akan menurunkan produktivitas kerja serta merugikan nama baik perusahaan di mata para pemasok. Motif memiliki kas, yaitu ada 3. Motif transaksi, kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Motif berjaga-jaga, kas diperlukan untuk berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Ketiga, motif spekulasi, kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan karena perubahan harga surat berharga, investasi surat berharga. Selanjutnya, manajemen kas didefinisikan sebagai pengoptimasian menggunakan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadinya kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Menentukan beberapa besarnya kas minimal yang harus ada dan menentukan berapa kas yang ideal boleh disimpan sehingga operasi perusahaan tidak terganggu dan kas yang ada tidak menganggur terlalu lama seperti pengendalian atau pengawasan terhadap kas. Selanjutnya, tujuan manajemen kas. Yang pertama yaitu likuiditas. Manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Yang kedua, earning. Tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Manajemen kas, yang pertama yaitu saldo kas terlalu banyak. Jadi ada masalah dalam produktivitas. Yang kedua, saldo kas terlalu sedikit atau ada masalah likuiditas. Yang ketiga, apabila kas terlalu banyak, perusahaan melakukan investasi surat berharga jangka pendek. Yang keempat, apabila saldo kas terlalu sedikit, perusahaan menjual investasi surat berharga jangka pendek yang sudah dimiliki. Yang terakhir, yaitu perlu ditentukan saldo kas pada jumlah yang optimal. Selanjutnya, manajemen kas. Manajemen kas, 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama yaitu mempercepat pemasukan kas. Kedua, memperlambat pengeluaran kas. Yang ketiga, memelihara saldo kas yang optimal. Yang pertama yaitu mempercepat pemasukan kas. Yang pertama, penjualan kas. Cara ini tentunya merupakan cara yang paling langsung. Dengan penjualan kas tanpa piutang, manajer keuangan akan memperoleh kas. Yang kedua, potongan cash diskon. Potongan kas ditunjukkan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Yang ketiga yaitu desentralisasi pusat atau penerimaan pembayaran.
Selanjutnya, memperlambat pengeluaran kas, yaitu pembelian dengan kredit, menggunakan draft atau kas bond, cek dibayar pada hari tertentu. Selanjutnya, perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah menyusun anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk mencari kas atau pendanaan dan kegiatan menggunakan kas, pengoperasian dan penginvestasian, atau membuat proyeksi cash inflow, cash outflow, dan balance atau saldo. Perencanaan kas agar tujuan tercapai ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menentukan sumber penerimaan kas, 2 menentukan rencana penggunaan kas. Berdasarkan dua tersebut, manajemen dapat mengetahui seberapa besar kas yang dibutuhkan atau seberapa besar kas yang menganggur. Kemudian dapat ditentukan langkah selanjutnya terhadap kas yang berlebihan atau menganggur. Selanjutnya, sumber kas. Yang pertama, hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, penjualan aset tetap, penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. Selanjutnya, pengeluaran tanda bukti utang, wesel, utang obligasi, utang bank, dan lain-lain. Penerimaan di luar usaha perusahaan atau eks bunga, dan terakhir adalah adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Selanjutnya, penggunaan kas. Pengeluaran untuk kas, untuk biaya produksi seperti BB, BTK, BOP. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang, pembelian aset tetap, pengembalian kembali saham yang beredar, pengembalian kas dari perusahaan oleh pemilik, pembelian pembelian utang jangka panjang dan jangka pendek, pembelian sewa bunga dan pajak, pembelian barang dengan secara tunai, pembelian biaya operasi perusahaan seperti pembelian gaji, pembelian supplies kantor, biaya iklan, dan lain-lain. Pengeluaran kas untuk membayar dividen. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Persediaan atas cash inflow dan cash outflow menyimpan beberapa aliran kas yang diperkirakan adanya beban finansial yang baik dengan bank-bank pengangguran kas. Menentukan saldo kas optimal. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo cash optimal. Yang pertama yaitu biaya simpan. Biaya yang berupa biaya kesempatan yaitu opportunity cost yang muncul karena perusahaan memegang kas bukannya memegang suatu berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Yang kedua, biaya transaksi. Biaya transaksi dihitung dari biaya yang harus dikeluarkan ketika manajer keuangan menjual suatu berharga. Dengan kata lain, biaya transaksi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saldo kas tersebut. Dan ini menentukan saldo kas optimal. Model Baumol. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item, yaitu biaya simpan, biaya transaksi. Dan di sini ada beberapa rumus dan juga nanti ada juga contoh soalnya. Dan ini adalah salah satu contoh soal dari saldo kas optimal. Ini juga contoh soalnya juga. Ini terakhir adalah model penerimaan cash. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.